Apa kabar diriku? Ternyata sudah banyak hal yang kita lalui. Ternyata kita pernah berada di titik terendah di dalam hidup. Rasanya kalau ingat waktu itu kayak gak mungkin bisa ngelewatin. Tapi ternyata kita bisa juga melalui itu. Apa kabar diriku? Apa sedang ngerasa kesepian? Apa sedang ngerasa sendirian? Apa sedang ngerasa tidak dicintai? Apa sedang ngerasa capek, lelah dengan semua rutinitas yang ada, dengan semua tuntutan-tuntutan yang terasa berat? Apa kabar diriku? Kapan terakhir tidur nyenyak? Tidur yang setelah bangun badannya ringan sekali. Kapan terakhir ngerasa hidup penuh arti, hidup indah? Apa kabar diriku? Sudah banyak hal yang dilalui ya. Sudah banyak cerita yang dilalui. Maaf ya kalau selama ini zalim. Maaf ya kalau tidurnya kurang. Bahkan di saat tidur pun kadang masih mikirin orang lain. Masih khawatir tentang kondisi orang tua, suami, anak, dan orang lain. Maaf ya kalau selama ini terlalu keras. Maaf ya kalau selama ini banyak penghakiman yang ditujukan. Maaf ya kalau selama ini merasa diri tidak sebaik orang lain. Apa kabar diriku? Minta maaf kalau makannya sembarangan. Lagi capek kah? Kalau capek, biarkan air mata menjadi saksi bahwa hidup kadang terasa berat dan sesak. Wahai diriku, izinkan untuk flashback kembali ke masa di mana satu ujian demi ujian hadir, di mana kita semakin dewasa, kita masuk ke tuntutan. Mungkin beberapa orang merasa orang tua punya ekspektasi yang tinggi tentang kita, dan kita masuk di usia pernikahan. Fase-fase pernikahan, kita berharap pernikahan kita menjadi pernikahan yang tenang, damai. Tapi faktanya kondisinya naik turun. Maka izinkan diri kita melepaskan rasa sakitnya, rasa kecewanya, rasa marahnya, rasa capeknya, rasa lelahnya. Lalu fase-fase di mana Allah titipkan kita menjadi seorang ibu. Bukankah banyak kesalahan pengasuhan yang pernah kita lakukan sama mereka? Kadang kita jadi ibu yang gampang marah. Apa kabar diriku? Apa kabar? Kawan-kawan, izinkan diri Anda untuk bisa melepaskan lewat air mata.
Gak usah ditahan lagi, kasihan. Maafin hamba ya Allah, kalau ternyata ini hamba zalim, selama ini hamba zalim sama diri hamba sendiri. Bahkan di saat hamba sakit pun hamba gak membiarkan diri hamba istirahat. Hamba sibuk, hamba ngerjakan semuanya. Bahkan di saat kadang hamba lapar pun hamba menunda untuk makan. Maafin hamba ya Allah, kalau ternyata selama ini energi hamba banyak untuk orang lain, tapi hamba abai sama amanahmu yang satu ini. Diri yang nemenin dari kecil, diri yang ketika kecil sering merasa diam-diam dia kesepian, dia bingung, dia hilang arah. Diri yang waktu kecil seringkali rindu pelukan hangat ayah dan ibunya. Diri yang waktu kecil bermimpi apa nanti kalau udah menikah bakal ada orang yang cinta ya sama saya. Diri itu yang nemenin kita dari kecil. Diri itu yang stay, tetap ada bahkan di saat kita terpuruk, bahkan di saat kita sedang berada di titik terendah dalam hidup. Diri itu yang ngerasain sakit. Diri itu yang tetap memilih melangkah dan bertahan meskipun kadang kondisinya sakit. Terima kasih diriku. Terima kasih ya Allah sudah ciptain diri ini. Kawan-kawan boleh peluk dirinya. Boleh peluk, coba sadari bahunya. Izinkan nangis, gak usah ditahan. Boleh nangis pakai air mata, boleh nangis pakai suara, boleh lepasin suaranya juga. Izinkan nangis pakai suara. Anda peluk tubuh Anda, coba pegang bahunya. Hai bun, diri itu yang nemenin dari kecil. Diri itu yang sering capek. Diri itu yang sering ngerasa gak dicintai, gak dihargai. Terima kasih diriku. Terima kasih ya Allah sudah ciptain diri ini. Terima kasih Allahku sudah hadir, gak pernah ninggalin diri ini sendirian. Terima kasih Allahku udah ngasih terbaik untuk diri ini. Maaf ya diriku. Maaf kalau terlalu keras. Maaf kalau marah-marah terus. Maaf kalau masih sering nahan sesak. Maaf kalau seringkali berusaha terlihat kuat, terlihat baik-baik saja. Aku mencintaimu. Terima kasih. Terima kasih sudah berikhtiar menjadi anak perempuan yang memberikan kebaikan untuk orang tua. Terima kasih sudah berikhtiar menjadi istri yang baik, istri yang menutupi aib suami, istri yang tetap bertahan walau mungkin kapalnya sempat mau karam, istri yang bersabar dengan dinamika pernikahan yang ada. Terima kasih diriku sudah berikhtiar menjadi ibu yang baik, ibu yang memprioritaskan anak, ibu yang rela capek untuk anak, ibu yang menyayangi anak seutuhnya. Meskipun diri kita sendiri banyak luka, tapi kita berusaha tidak melukai anak. Terima kasih diriku.
Boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas sekali lagi panjang, hembuskan pelan-pelan. Boleh buka mata dan boleh kasih pelukan hangat untuk sahabat di sebelah Anda. Sambil doain, bisa jadi orang yang di sebelah Anda saat ini kondisinya berada di titik terendah dalam hidupnya. Bisa jadi beliau lagi banyak ujian yang beliau simpan selama ini. Bisa jadi beliau lagi sedang ngerasa sendirian menjalani takdirnya. Doain. Kita nggak tahu ujian apa yang Allah anugerahkan untuk sahabat kita. Kita nggak tahu rasa pahit apa yang udah beliau jalani untuk sampai di titik sekarang. Kita nggak tahu bagaimana perjuangan beliau naik turunnya untuk tetap bisa survive sampai di titik sekarang. Maka doakan. Oke. Boleh lampunya dinyalakan? Alhamdulillah. Teman-teman boleh minum dulu. Kita sepakati dulu gak usah nahan ya. Tadi masih banyak yang nahan. Kenapa sih? Masih takut terlihat tidak kuat. Bun, kalau Anda pengen menjadi perempuan kuat, bukan berarti Anda menahan nangis. Tapi coba makan batako sama semen, insya Allah kita kuat, kokoh, tak tertandingi ya. Tapi air mata itu adalah rahmat dari Allah. Orang yang bisa menangis artinya orang yang memang sama Allah diizinkan untuk melepaskan itu. Orang yang lembut hatinya insya Allah.